Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 32. Saya akan membacakan baitnya yang pertama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam persekutuan doa tadi malam di gereja, di awal pembukaan saya mengajak beberapa rekan yang hadir dalam persekutuan doa untuk membuat timer gitu ya, membuat jam dalam waktu 1 menit ya di handphone masing-masing. Kemudian semuanya sudah standby di waktu 1 menit. Kemudian saya sampaikan, sebelum kita pencet, coba mulai pikirkan apa yang akan kita lakukan dalam waktu 1 menit ini. Setelah itu mulai ditekan dan detik demi detik pun mulai berjalan. Hingga di menit yang terakhir maka berbunyilah alarm di setiap handphone itu masing-masing. Dalam percakapan ada satu pertanyaan memang yang saya tanyakan, apa yang terpikirkan di waktu 1 menit terakhir di dalam waktu yang diberikan itu. Beberapa hidup dalam penuh syukur ya, mau bersyukur terus sama Tuhan. Tapi beberapa juga menyampaikan, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang mungkin saja terjadi di dalam hidup kita. Bahwa pengampunan itu penting di dalam hidup kita. Bayangkan kalau sepanjang hidup itu ya, kita hidup di dalam tidak adanya pengampunan. Kita hidup dalam kecemasan, kita akan hidup dalam ketidakpastian. Tetapi bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan itu boleh mengampuni kita. Di mana dari ketidaklayakan kita, Tuhan melayakkan kita. Ibarat kata Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang lagi tren begitu ya, pinjaman online begitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ada banyak dampak ketika orang-orang itu melakukan pinjaman online. Yang bisa dibayar gak ada masalah ya. Tetapi banyak juga yang tidak bisa membayarnya. Bahkan sampai ada di antara mereka yang saya dengar begitu melakukan bunuh diri. Enggak hanya sendiri Bapak Ibu Saudara, ada yang ngajak pasangannya, ada yang ngajak keluarganya untuk melakukan bunuh diri itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka merasa tidak kuat lagi baik menghadapi pinjaman online itu ataupun untuk membayarnya. Mereka sadar akan keterbatasan mereka sehingga tidak mungkin bagi mereka bisa menyelesaikannya. Akhirnya jalan pintaslah yang mereka pilih. Tetapi di beberapa video konten begitu ya, saya menemukan ada orang-orang tertentu yang menghadapi pinjaman online yang sama. Tiba-tiba ada orang yang berbelas kasihan begitu ya kepada mereka, yang akhirnya semua hutangnya itu dilunasi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan hutang yang banyak itu tiba-tiba dilunasi. Yang tadinya tidur gak bisa tidur, makan gak enak, mau ngapa-ngapain sulit begitu ya. Ya bisa dibayangkan ya kalau kita punya hutang itu kan gak nyaman ya. Ya ada sih sebagian orang juga nyaman-nyaman aja. Sampai lupa untuk membayar misalnya. Tapi kalau kita ya sadar kita punya hutang, pasti kita gak nyaman. Waktu itu berlalu begitu cepat. Apalagi kalau sudah datang tagihan seperti itu ya.
Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang dihadapi oleh banyak orang hari-hari ini. Mereka sadar ya akan dosa yang ada di dalam hidup mereka, tapi mereka juga tidak tahu solusi apa yang harus mereka lakukan. Ada di antara kita yang sudah tahu kita bisa menyelesaikannya dengan kita datang di hadapan Tuhan. Tapi saudara, sampai hari ini masih ada banyak orang yang belum tahu bagaimana ketika saya jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ya di dalam Mazmur 32 ini, bagaimana ini adalah nyanyian pengajaran dari Daud. Dia punya pengalaman Bapak Ibu Saudara ya, jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Banyak sekali kalau dicatat ya. Ya, Daud menyadari bahwa itu membuatnya hidupnya tidak nyaman. Baik relasinya dia dengan Tuhan tentunya udah pasti rusak. Demikian juga relasinya dengan sesama, ya, bahkan di keluarganya, ya, di pemerintahan yang dia dipercayakan. Pasti ada dampak-dampak yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, si Daud juga menyampaikan betapa tersiksanya dia dengan dosa-dosa itu. Apakah rasa bersalah, tuduhan-tuduhan di dalam dirinya yang pasti tidak membuat dia nyaman begitu. Itu yang dia alami, ya. Bahkan sampai masuk ke dalam tulang-tulang sumsum yang paling dalam. Betapa sakitnya Daud merasakan akan dampak dosa itu. Kalau boleh dikata tak terkatakan lagi Bapak Ibu Saudara dampaknya. Nah, kenapa Daud bisa merasakan hal ini Bapak Ibu Saudara? Karena dia tetap membangun relasi dengan Allahnya. Dia menjadi pribadi yang kalau ditegur itu ya, Daud itu luar biasa ya. Memang dia melakukan dosa, tetapi ketika dia ditegur dia cepat sadar ya. Dia cepat menyadari dan segera bertobat. Waktu dia jatuh di dalam dosa, Nathan ingatkan ya. Ada lagi ya, dia selalu punya hati yang mau diubahkan begitu ya. Tapi ada orang-orang itu sudah tahu dosa, sudah tahu nggak benar begitu ya, masih aja dilakukan. Nah saudara, bersyukur ya kalau hari ini kita itu masih ada kesadaran itu nggak benar, itu nggak baik ya. Kenapa? Karena kita butuh anugerah Tuhan untuk menyadari itu. Nah kalau hari ini ada di antara kita juga ada dalam kungkungan dosa ya, ada dalam keterikatan. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon kiranya Tuhan melepaskan ikatan itu dan kita juga boleh terbebas daripadanya. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami dan rasakan. Tetapi apapun itu, kalau kita hari ini ada dalam hutang, seperti pinjol tadi yang tidak mampu lagi kita membayar, mari kita datang kepada Tuhan. Ibarat kata itulah dosa-dosa yang kita nggak bisa selesaikan. Memang tidak ada dosa yang bisa kita selesaikan, kecuali kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya. Dan kiranya Tuhan boleh memulihkan setiap kita. Dan percayalah ketika kita sudah dibebaskan dari semuanya itu, kita akan hidup dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Melayani pun kita enak, tidak merasa tertuduh ya. Iblis itu kan seringkali menggocok kita dalam pelayanan. Allah, kamu melayani tapi kamu begini, kamu begini, kamu begitu dan lain sebagainya. Jadi bersyukur kalau kita masih ada kepekaan akan dosa, kepekaan akan pertobatan, artinya kerohanian kita masih jauh lebih baik. Ya, kalau kita sudah tidak lagi peduli akan dosa, tidak ada lagi rasanya takut, cemas akan dosa, berarti kita harus segera berbalik ya, itu sudah jauh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap kita boleh menyadari akan anugerah Tuhan. Percayalah, setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Dan mari kita memperbaiki hari-hari kita di dalam kita mengiring Tuhan. Dan kiranya hari ini juga menjadi satu hari pertobatan buat kita. Kita sadar dosa kita yang sudah diampuni ini membawa kita menyadari akan anugerah Tuhan. Ya, jangan lupa ini hari Minggu, gunakan waktu untuk beribadah. Sebisa mungkin mari kita datang ke gereja untuk kita boleh datang beribadah menyembah Tuhan yang sudah rela mati buat kita, dan kiranya setiap kita juga mau hidup bagi Dia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan, sehingga setiap kami boleh dilayakkan di tengah ketidaklayakan kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu ini. Doa seru kami, ampuni dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik perkataan, perbuatan, cara berpikir, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ingatkan kami untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.